persilakan kembali dulu kepada narasumber pertama. Silakan Pak Dan ya. Iya. Terima kasih Pak Firman. Jadi apa yang disampaikan Ibu Riri ini menjadi pengetahuan kita bahwa ternyata negara memang sudah mempersiapkan di seluruh bidang untuk menghadapi dan beradaptasi dengan kondisi terkini akibat COVID-19. Dalam konsepnya itu bisa disebut dengan mitigasi. Paling tidak aturan mitigasinya sudah ada, pencegahannya sudah ada. Yang kedua adalah sebenarnya kalau kita lihat kan begini, stetoskop atau termometer ekonomi per bidang itu kita bisa lihat dari saham, pergerakan saham di bursa efek. Sektor properti itu sekarang memberikan perkuatan yang bagus terhadap rupiah dan terhadap IHSG yang dulu kemarin sempat hampir mendekati tembus 2.000, padahal kita kan sebelumnya 5.000. Sekarang sudah pada posisi 4.612 kalau tidak salah kalau saya lihat kemarin. Nah, properti cukup baik. Artinya sebenarnya sektor ekonomi ini cukup bekerja dibanding dengan sektor lain yang betul Ibu Riri sampaikan. Misalnya pariwisata. Pariwisata betul-betul 90% mati. Itu betul-betul langsung KO itu. Yang kedua, saya kira kalau saya lihat dari Pak Ridwan tadi, ya perlu kira-kira manajemen taubat lah dengan sedekah, kira-kira seperti itu. Ini menarik juga karena kita lagi Ramadan. Ya, saya kira ya dalam pendekatan religiusnya, saya kira doa dan taubat itu menjadi bahagian daripada percepatan COVID, karena COVID ini pasti atas izin Allah itu saya kira menjadi bahagian yang cukup relevan. Tapi khusus untuk sektor konstruksi, apa yang disampaikan Pak Sul tadi sangat baik sekali. Beliau menyampaikan secara detail. Saya kira kalau kita coba lihat, kita juga seperti misalnya tadi yang Pak Ridwan sampaikan, kalau misalnya tidak dapat pekerjaan, bagaimana dengan pegawai, tukang-tukang kita atau seluruh pekerja-pekerja? Nah, itu yang saya sampaikan tadi bahwa kondisi waktu tunggu ini kita isi dengan capacity building. Misalnya dengan training lewat online, semua tukang-tukang kita perlihatkan di YouTube film-film tentang bagaimana bikin batu yang benar, yang efektif, cara campur yang di-refresh lagi. Orang perlu di-refresh. Jadi peningkatan capacity building itu bisa menjadi bahagian daripada pengisian waktu kita, work from home kita, atau training from home kita oleh company-company ini dalam rangka mempersiapkan restart tadi. Nah, termasuk pun misalnya orang-orang administrasi, coba lihat pembukuan kita seperti apa, bagaimana sisi manajemen kita, efektivitas perusahaan seperti apa, tingkat efisiensi pekerjaan dan produktivitas tukang itu seperti apa di tukang dipetakan tukang-tukang kita, tukang di sini cocoknya plester, tukang di sana cocoknya bagus kalau kayu. Itu kan banyak hal yang kita mesti zooming, jadi ini kan program Zoom, men-zooming seluruh detail yang kita punyai, baik kekurangan maupun kelebihan kita. Nah, kita butuh itu, manajerial skill ditingkatkan lewat sistem Smart City ini. Jadi sebenarnya tidak ada ya Allah memberikan kita ayat wal asri ya. Jadi kalau kita sabar, nasihat-nasihat dalam kesabaran dan di jalan kebaikan, jalan kebaikan itu tadi kita mesti rise up, bangkit lagi, kita bangkit. Ya, bahkan kalau bukan rise up, wake up, ya bangun. Ya, kalau rise up itu kita bangkit, kalau bangun barangkali terlalu banyak kita tidur selama ini, dininabobokan dengan tadi Pak Ridwan sampaikan, dengan proyek-proyek yang begitu menggiurkan. Yang kedua adalah, saya melihat bahwa model-model adaptasi bagi pemimpin daerah atau pemerintah atau pemegang kekuasaan dan pemegang pemerintahan, sudah saatnya sekarang ada focusing yang kita persiapkan untuk terutama menghadapi second wave. Jadi gelombang kedua COVID, karena rata-rata ada gelombang keduanya. Contoh, sistem kesehatan kita. Pemenahan sistem kesehatan kita kan membutuhkan juga dukungan infrastruktur. Nyata betul bahwa kekurangan laboratorium kita tidak kekurangan orang. Labora kita cukup banyak.
tetapi kita tidak punya laboratorium yang mumpuni, punya mikroskop elektron misalnya. Ya, kita harus benahi, kota, kabupaten harus punya sistem kesehatan, harus berbenah dengan sistem kesehatannya hulu hilir, mulai dari lab, pengujian, mulai dari rumah sakit khusus misalnya, yang kalau ada pandemi seperti ini yang massal, ya. Kemudian bagaimana sistem capacity building kita di bidang kesehatan, bagaimana dengan sistem peralatan kita. Yang kedua adalah sistem logistik kita. Siapa pernah bisa ramalkan sampai berapa lama kalau ada second wave? Siapa tahu ada lagi gelombang ketiga? Mana kita pernah duga akan datang. Kita tidak pernah duga batas ini seperti mana. Memang ada batas psikologi pada saat vaksin kalau ditemukan. Vaksin itu butuh pengujian, butuh waktu. Ya, jadi kalau dalam prediksi itu 2 tahun baru betul-betul kita steril. COVID-19 ini seperti flu biasa. Kita bisa kalau kita kena COVID, kita tinggal beli di toko obat COVID-19. Butuh 2 tahun, begitu yang saya lihat penelitiannya. Jadi yang kedua dari yang kita harus benahi dari pemegang kekuasaan adalah sistem logistik suatu daerah. Bagaimana persediaan pangan kita dalam sebuah kota misalnya. Maka kita butuh infrastruktur gudang. Jadi dunia konstruksi pun ada selalu di mana-mana. Di kesehatan kita butuh rumah sakit, bangun rumah sakit. Kita butuh bangun misalnya gawat darurat. Kita butuh bangun laboratorium. Jadi sebenarnya itu juga bagian daripada hal yang tidak boleh ditinggalkan dari dunia konstruksi. Kemudian misalnya sistem smart city. Kita butuh komunikasi dengan jarak tidak langsung. Misalnya seperti ini dengan program ini. Nah maka sistem smart city menjadi sebuah hal yang wajib yang sekarang harus menjadi bagian yang utama dari setiap wilayah daerah di Republik ini sehubungan dengan belajar dari kasus COVID. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, wah ini saya catat, saya lupa catat apa nih. Nah, sistem perdagangan. Nah, perdagangan daring ini juga sudah menjadi bahagian yang harus kita konsentrasikan menjadi suatu jawaban daripada resiliency kita. Satu contoh, saya teringat dengan dulu di Makassar ada Pak Gandeng yang mendatangi rumah satu-satu. Nah, saya kira sekarang Pak Gandeng dengan model daring ini yang bisa panggil online, ini juga menjadi bahagian yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini. Nah, karena tidak seperti itu, maka kita bisa lihat inflasi kita mulai harga-harga barang ini bergerak naik. Nah, karena perdagangan kita mengalami sumbatan antara demand dengan supply. Nah, saya kira Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian di peserta seminar yang luar biasa ini, model adaptasi dengan cara pencegahan atau mitigasi adalah bahagian daripada jawaban atau reaksi kita terhadap kondisi konstruksi yang hari ini mengalami keterpurukan. Tetapi kalau kita lihat dalam bidang-bidang lain, sebenarnya konstruksi masih dalam keadaan yang lebih baik. Kenapa? Anggaran yang diambil pemerintah sebenarnya bukan di anggaran konstruksi. Kalau saya lihat stimulus oleh Pak Jokowi, itu diambil daripada pajak ekspor yang diambil secara akumulasi dalam 3 tahun. Sehingga tidak mengganggu, kita tidak berutang, kita tidak mengganggu. Nah ini hebatnya ini pemerintah kita sekarang ya, kalau kita lihat bagaimana kondisi-kondisi cara penanganan ekonomi, dia tidak lockdown, karena lockdown tidak ada gunanya. Kita lihat di Makassar PSBB tambah rame orang, ya PSBB tambah disuruh buka toko, kan ini aneh-aneh semua, ya. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya. Jadi hanya buang-buang uang saja, ya. Yang penting adalah bagaimana kita menangani masyarakat dari rumahnya masing-masing. Tapi tidak usah kita cerita itu karena itu menyangkut manajemen COVID. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, reaksi atau lanjutan daripada sifat adaptasi ini adalah kita harus punya mitigasi. Cara mitigasi kita adalah bagaimana mencegah
orang jadi PHK dengan cara kalau kontraktor tadi dalam sisi detail, begitupun konsultan adalah peningkatan capacity building. Bukan hanya work from home, tetapi training to home atau training from home. Seperti contoh, saya sekarang ini justru lagi sibuk dengan ide-ide yang seperti saya sampaikan tadi. Kami ini lagi mensketsa-sketsa banyak ide, ya. Saya lagi bikin banyak rumus, ya, seperti ini, skema-skema, ya. Kita merefresh diri, kemudian semua rumus-rumus ini. Kenapa? Karena waktu itu sangat berharga bagi orang-orang yang profesional. Saya kira kalau kita di stay at home, bukan hanya tidur at home saja, tetapi justru memanfaatkan waktu ini untuk work from home, membuat ide-ide, merefresh semua apa yang kita buat, mereview, kemudian terakhir adalah mempersiapkan restart kita bersaing dengan siapapun di dunia ini yang sudah insya Allah akan start sama-sama, tapi yang penting siapa yang siap, siapa yang beradaptasi, dan siapa yang mampu memitigasi dirinya, keluarganya, bisnisnya, insya Allah dia yang akan selamat dan menjadi bahagian dari tanda kutip spesies baru pasca COVID-19. Makasih Luar Pak biasa. Banyak sekali yang menjadi. Ya, terima kasih. Saya kira teman-teman peserta yang lain juga ini semakin menarik ini. Karena Bapak tadi banyak hal, ya dari hulu ke hilir, dari pangan, smart city, sistem perdagangan, daya manusia, from home. Jangan tidur saja Pak ya. Iya, siap. Kita persilahkan kembali dulu kepada Pak Sul Fajri untuk melanjutkan daripada apa yang ditanyakan tadi para peserta. Silakan Pak Dekan. Ya, terima kasih Pak Firman. Saya menyimak tadi yang Pak Dhani Pomanto sebutkannya luar biasa ya. Jadi memang terima kasih ya juga ke ini Ibu Riri ya tadi yang bahwa sebenarnya sudah ada protokol ya penanggulangan COVID-19 dan pencegahan di Kementerian PU ya. Jadi sebenarnya begini kalau misalnya karena saya lihat di beberapa negara itu sudah walaupun masih ada virus ya, tapi mereka sudah buka lockdown-nya ya, sudah membuka kerannya untuk beraktivitas kembali masyarakat. Seperti di Wuhan, di Italia, beberapa kota di Italia itu sudah dibuka. Di Jepang malah sudah seperti biasa juga ya. Nah, tapi yang menarik itu karena mereka sudah terbekali dengan yang namanya setiap orang itu sudah punya COVID-19 safety guideline, apa yang harus dia lakukan ya kalau bepergian, kalau bagaimana mereka menjaga jarak sendiri ya, social distancing itu dipatuhi dengan baik. Saya kira kalaupun ada virus, kalau kita memang bisa ikuti itu protokol pencegahan COVID-19 ya, itu bisa saja beraktivitas normal kembali, yang penting ada social distancing ya. Dalam bidang konstruksi misalnya pengerjaan suatu proyek properti, proyek perumahan misalnya real estate ya, bisa saja tukang-tukang bekerja ya, dan dengan ada spasi ya, berjarak sekian ya, terus mereka kebiasaan mencuci tangan apa semua, itu bisa mungkin kita sekali-sekali mereka dilakukan check up ya, apakah mereka terinfeksi apa tidak. Nah itu kebiasaan itu mungkin akan berlangsung, karena kita tidak tahu ini virus ini unpredictable ya, bisa saja dia berjangka panjang, dan virus sebenarnya sudah ada walaupun bukan sebelum COVID-19 kan, kalau orang flu itu kan virus juga sebenarnya, orang TBC itu virus juga menularkan ya. Cuman kita gimana caranya kita bisa menyikapi diri kita untuk tidak
terkena virus begitu ya, dan tidak menularkan ke orang, itu yang paling penting di situ kuncinya. Nah, jadi kalau pengerjaan konstruksi ya dengan adanya semacam safety guideline dari Kementerian PU terkait pencegahan COVID-19, kenapa kita tidak melakukan saja pengerjaan konstruksi ke depannya dengan seperti itu. Nah, tertarik juga tadi saya garis bawahi, saya setuju kita perlu juga meningkatkan kapasiti buildingnya pekerja-pekerja sektor konstruksinya, karena mereka harus punya kemampuan untuk bukan sekedar bekerja tukang itu, mungkin bisa upgrade ya. Dalam istilah saya sebenarnya begini, mungkin dikasih training dan lain sebagainya seperti tadi disampaikan Pak Dan. Tapi sebenarnya kalau itu untuk kondisi Indonesia ya, kita masih tetap membutuhkan menyerap sumber daya manusia yang lebih banyak. Tapi kalau di negara-negara yang sudah relatif maju, itu mereka istilah upgrade skill-nya itu ya, pekerja yang tadinya di lapangan bisa saja dia bertransformasi menjadi pekerja yang menguasai komputer begitu, melakukan desain, melakukan bahkan mereka mungkin punya research engineering division-nya itu mengerjakan yang namanya riset robotika. Bisa saja pengerjaan konstruksi dikerjakan oleh robot, mereka semua beralih ke bagaimana mengontrol robotnya ya. Jadi itu tidak tertutup kemungkinan, karena di Jepang sendiri sekarang itu semua sudah dipikirkan ya. Saya mengagumi sekali Jepang. Saya pernah melihat pengerjaan rumah ya. Rumah itu hanya 1 malam sudah jadi. Bayangkan, rumah 1 malam jadi. Jadi mereka punya kayak semacam kendaraan seperti robot. Dia susun batanya yang sudah terbentuk kayak mainan-mainan dirakit-rakit begitu. Jadi bisa saja seperti itu kita ke depan. Ya, memang bagaimana resikonya nanti pekerja-pekerja banyak yang dia tidak punya skill apa semua. Nah, itu yang kita khawatirkan. Pekerja kita kan masih istilahnya ini tidak begitu bagus pendidikannya ya. Jadi masih sangat terkebelakang. Jadi mereka harus di-upgrade skill-nya itu ya, supaya mereka punya kemampuan yang lebih baik lagi. Nah, jadi seperti itu, kalau kondisi kita masih menyerap tenaga kerja yang banyak untuk sektor konstruksi, bagaimana kalau diperketat itu safety guideline-nya, bekerja dengan spasi ya, sehingga bisa tetap dilakukan pengerjaan. Nah, itu pasca daripada, saya tidak mau bilang pasca, karena virus itu tetap eksis menurut saya ya. Jadi kita harus mulai sekarang harus bisa beradaptasi dengan kondisi virus. Pada akhirnya kita akan diperbanyak juga yang namanya bagaimana mungkin ada tantangan baru, misalnya kebijakan untuk memproduksi baju-baju safety buat pekerja ya, sehingga mereka tidak mudah masuk virus ke dalam tubuhnya. Helmetnya itu tersambung dengan masker, apa semua itu harus dipikirkan yang begituan. Jadi biarkan saja bekerja secara normal, karena itu virus pasti ada. Tapi kalau di negara yang sudah maju, mereka mungkin berpikir menciptakan robot, mereka sisa bekerja mengontrol atau mengendalikan robot. Makanya saya bilang sekarang mahasiswa kita juga itu jangan mindsetnya hanya mau menjadi PNS, mau jadi apa. Mindsetnya dia harus menjadi teknopreneur, ya, harus menjadi seorang wira swasta, berpikir bisnis, bisa meng-create aplikasi, membuat aplikasi. Yang begitu-begitu yang luar biasa ke depan itu dibutuhkan. Dia tidak akan hilang dari masalah-masalah begitu. Dan itu bisa menghasilkan uang, meng-create, menciptakan lapangan kerja juga, bisa bersama-sama tim mengerjakan proyek pemerintah, misalnya desain bangunan apa semua. Saya kira Pak Dhani tahu sekali itu, ada timnya Pak Dhani banyak sekali yang bisa menggambar, bisa semua mengonsepkannya, membuat proposal. Anak-anak muda sekarang banyak yang bisa seperti itu, jadi mereka kaya-kaya semua. Kenapa? Karena mereka punya skill yang bagus, ide-idenya.
Mereka tahu bahwa di ke depan itu seperti ini yang dibutuhkan, banyak bermain di situ. Jadi kalau tadi ada mulai dari hulu ke hilir, dibikinkan konsepnya apa semua, didiskusikan, di FGD kan macam-macam, diformulasikan apa sampai jadi seperti itu. Nah itulah yang kita bisa garap ke depan, lapangan kerja baru, ya, yang bisa menghasilkan uang. Jangan lagi kecuali kalau mungkin pekerja kasar yang memang harus ada di tempat, itu pun kita sudah harus mengurangkan. Makanya memang harus ada strategi khusus untuk memikirkan SDM yang mungkin tidak banyak menyerap misalnya pendidikan ya di selama ini, ya itu yang kita kasih yang seperti itu, yang pekerjaan-pekerjaan yang kasar sifatnya. Tapi memang tidak bisa lagi kita upgrade skill, ini sudah keharusannya karena di mana-mana seperti itu ya. Jadi ini tadi saya kira pengerjaan-pengerjaan di bidang konstruksi juga bisa lebih banyak sekarang ke memanfaatkan komputer ya. Selebihnya nanti pekerjaan fisik ya tergantung kalau memang kita masih membutuhkan SDM, tapi kebanyakan sekarang sudah banyak dijual itu mesin-mesin untuk smoothing ya, membuat dia halus itu semen, menanamkan beton itu sudah ada robot juga yang besar, dia pancangkan itu beton, sudah ada semua. Sisa kontraktornya mau nggak beli itu peralatan begitu. Kalau dia bilang high cost, dia masih mau tetap SDM yang digali-gali lubang apa semua pakai tenaga manusia, ya itu tergantung lagi ya. Tapi saya kira itu jalan keluar. Kalaupun kita masih tetap menggunakan SDM, kuncinya adalah kita nggak bisa harapkan ini virus selalu akan ada ya. Jadi kita sudah mulai harus merubah gaya hidup ya, seperti tadi saya sudah listing itu di slide. Kita harus biasa mencuci tangan, kebersihan, jalankan itu dengan baik-baik. Ya. Saya kira itu insya Allah akan menjauhkan kita dari resiko terkena virus. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan kita punya narasumber hari ini, di mana secara gamblang runut sekali dijelaskan Pak Dhani tentang Smart City, bagaimana Eropa menjadi kota yang hebat, akhirnya di restart dari awal dan itu menjadi pesaing kita. Berbeda dengan Pak Suhu Fajri yang mengatakan bahwa masyarakat yang dituntut berinovasi. Mungkin di bagian itu ada anak-anak muda yang berinovasi untuk kemudian membuat desain-desain baru. Misalnya baju safety yang tadi yang disebutkan, yang dia terkoneksi dengan dengan helmnya, terkoneksi dengan baju kerjanya, sepatu botnya dan lain-lain. Saya kira ini inovasi yang luar biasa kalau kita bisa berkolaborasi. Ada solusi-solusi yang sebenarnya mencerahkan kita semua. Untuk itu saya kembali memberikan kesempatan kepada peserta bagaimana melihat dua cara pandang ini yang sama-sama menarik dan menjadi solusi. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung dulu kepada Pak Christopher Afiari, Ketua KNP Makassar. Selamat datang Pak Christopher. Waalaikumsalam Pak Ketua. Kesempatan kembali kepada bisa Pak Ketua ini, kita kasih kesempatan dulu untuk mungkin ada masukan-masukan ini. Saya paham ini latar belakangnya juga sebagian konstruksi kayaknya ini Pak. Iya, macam-macam ini, macam-macam. Mengikut dulu. Karena oh ya. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain. Teman-teman dosen ini ada beberapa dari Haluleo, ada beberapa dari Sorong, ada juga yang dari Gorontalo. Ada juga yang dari Jogja. Ini saya punya ada teman-teman lama ini langsung ingin nimbrung tadi. Silahkan kesempatan barangkali raise hand dulu kepada teman-teman yang ikut sebagai peserta, atau mungkin bisa menyampaikan namanya di grup chat. Pak Sakaria tadi ada, saya lihat memberikan kode ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan barangkali.
sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang aktif bisa memberikan sign, bisa raise hand atau bisa di grup chat menyampaikan bahwa tantangan masyarakat konstruksi kita hari ini semakin menarik. Setelah penjelasan dari narasumber, kita seperti semacam ada pencerahan bahwa kita tidak perlu terlalu pesimis dengan kondisi work from home ini. Akan sangat banyak pilihan-pilihan yang bisa dijadikan solusi, bukan sekedar mengisi waktu, bahkan dijadikan sebagai inovasi-inovasi yang baru. Mungkin itu bahasa yang tepat menurut saya, karena bagaimana tadi disampaikan bahwa di Jepang ini banyak lokal village yang punya budaya-budaya yang luar biasa, mengintegrasikan antara beberapa pilihan, mengintegrasikan antara beberapa potensi yang bisa dijadikan sebagai satu kelompok yang menarik. Saya lihat ini ada dari Pak Renaldi, dari tadi ini mudah-mudahan signalnya bagus. Silakan Pak Renaldi. Sudah bisa silakan langsung saja Pak Renaldi. Hari ini dari Pemprov Sulbar ya. Silakan. Teman-teman yang ini mantan Satker ini, aktif di Satker ini. Silakan Pak Renaldi dari Jasa Konstruksi. Bisa monitor? Tolong host bisa dibantu, bisa monitor ini. Langsung saja Pak Renaldi. Silakan Pak Renaldi, sudah monitor? Bisa dibantu Pak Yusran menyampaikan mungkin signal ini atau bagaimana? Halo Pak Renaldi. Silakan Pak Renaldi. Pak Renaldi saya lihat tadi monitor dari tadi ini bisa? Kecil volume suaranya Pak Renaldi. Iya. Volume. Coba di share dulu gambarnya Pak host. Halo, bisa ya? Ya, volume. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu keseluruhan kita gabung di forum yang luar biasa ini. Terima kasih kepada sumber yang luar biasa berbagi buat kita semua sore hari ini, dan dalam forum ini boleh menyampaikan masukan, mungkin juga pertanyaan kepada pemateri atau narasumber kita yang boleh ada di forum ini dan kepada kita semua. Jadi tadi panjang lebar sudah kita dengarkan pemaparan materi bagaimana COVID-19 ini, coronavirus, membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan bukan hanya dunia konstruksi, tapi juga kepada setiap kehidupan yang sedang dijalani hari-hari ini. Nah, kita sama-sama sepakat bahwa tidak ada yang bisa memastikan kapan ini selesai atau berakhir, karena semua ini ada maksud dan rencana yang maha kuasa dalam COVID ini. Nah, khusus di dunia konstruksi ini, kami boleh menangkap sesuatu yang luar biasa kalau kita mau bergerak dengan mindset yang baru, new mind. Kita bisa bergerak dengan satu pemahaman yang baru, bagaimana kita bisa melihat dunia konstruksi tetap survive di tengah-tengah pandemi coronavirus, dan juga tentunya pasca corona ini berakhir, kita harus bisa survive sebagai orang-orang yang ada di dunia konstruksi. Nah, kami yang juga secara tidak langsung ada di dalamnya punya pemahaman bahwa konstruksi tadi sudah kita dengar tidak hanya berbicara soal pembangunan fisik,
tapi bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita berbuat sesuatu yang nantinya bisa kita aplikasikan. Tapi satu kata yang bisa jadi perenungan bersama mungkin kepada kita adalah bagaimana kita bisa beradaptasi. Saya percaya tidak ada yang bisa menentukan kapan musim-musim tertentu hadir dalam kehidupan kita, tapi kita memiliki potensi yang datangnya daripada Tuhan untuk kita bisa beradaptasi di dalam musim yang ada ini. Dunia konstruksi bagaimana kira-kira bisa beradaptasi sembari bisa melahirkan mindset-mindset yang baru untuk kita maju sebagai orang-orang konstruksi ke depan. Nah, tadi sudah dibahas panjang lebar, mungkin dimulai dari aturan, bahkan saya tertarik yang jadi pengalaman. Kecil suaranya ya, tapi bisa dimonitor. Mudah-mudahan narasumber sempat memonitor dengan baik ini. Saya save juga. Oke. Yang saya tangkap bagaimana pandemi ini melahirkan new mind, Ya, oke. beradaptasi. Let's contact Pak Firman lanjut ya. Oke, Sip. Mungkin saya signal agak kurang bagus. Dilanjut host ya. oke. Terima kasih Pak Naldi. Rekan saya dari Jasa Konstruksi Sulbar. Saya nangkap tadi bahwa pandemi ini akan melahirkan new mind. Bagaimana pemikiran-pemikiran baru beradaptasi sehingga melahirkan mindset-mindset yang baru. Ya, kondisi ini yang akhirnya membuat adaptasi adalah satu keniscayaan. Bagaimana bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan-perkembangan dalam konteks yang kekinian. Saya persilahkan satu lagi sebelum dijawab oleh narasumber. Kita juga sudah masuk jam 3 ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi nih. Saya persilahkan kembali. Kepada mungkin Christopher sudah siap. Pendatang baru ini. Biasa di Makassar ini bagus-bagus signal. Ya. Kesempatannya, terima kasih juga buat host sudah diundang masuk dalam diskusi. Ketua KNP Kota Makassar. Dapat diundang oleh teman-teman juga diberitahukan ada diskusi online di Zoom pada sore hari ini. Jadi saya tadi minta dengan teman tolong dikirimkan linknya. Saya mau sekali ikut berdiskusi atau mendengar masukan-masukan dari Pak teman-teman semua dari Universitas Makassar Sulbar tentang bagaimana kira-kira dalam dunia konstruksi kita menghadapi banyak juga buat para narasumber. Salam hormat dari kami Makassar bahwa ini menjadi sebuah PR besar kita bersama. Ya, menarik dengan konsep new mindset bagaimana merekonstruksi atau sebuah banyak mengambil sebuah hikmah banyaknya waktu kita untuk bagaimana kita bisa diri kita sendiri mencari sebuah baru di tengah-tengah keadaan yang ada sekarang, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dan menghasilkan seperti itu. Nah, ini akan menjadi tantangan kita bersama. Kita bisa mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita semua bahwa risauan di tengah pandemi COVID-19 tidak menjadi sebuah jalan untuk buat kita untuk beraktivitas, membuat sebuah hasil. Ada sempat tulisan saya baca beberapa minggu yang lalu bahwa
paling tidak dengan keadaan yang seperti ini, diberikannya kita sebuah ruang waktu yang sangat panjang dengan melakukan social distancing atau kita bisa melakukan sebuah hasil kreativitas baru pada diri kita. Mungkin yang dulunya kita secara agama kita mengajinya kurang, dan ini kita bisa memperdalam agama dalam, mungkin dulu ada sesuatu hal yang keadaan musik. Oke. Ini akan membantu dari diri kita. Hal yang konstruksi juga, kita pun juga di Makassar sama untuk sekarang ini benar-benar kita juga lockdown, tertahan cepat, tapi inilah cara yang paling tepat sambil kita melihat bagaimana keadaan. Dan saya harap melalui diskusi ini kita dapat sharing ke depan apa dari para narasumber, pendapat-pendapat saran apa lagi yang baik buat kami, para pemuda, baik di Kota Makassar, mungkin di Sulbar juga terkhususnya, bagaimana kita harus lebih giat, lebih bergerak untuk sama-sama menghadapi 19 saja dari saya, pengantar. Oke, terima kasih Christopher dari Ketua KNPI Makassar. Saya kenal juga ini pengusaha-pengusaha muda ini dari Pemuda Pancasila. Saya coba titip salam juga buat Ibunda, mudah-mudahan sehat selalu insyaallah. Oke, satu lagi saya persilahkan kalau masih ada penanya. Karena ini mungkin sesi terakhir, kita sudah masuk 3 menit. Insyaallah sudah sebentar lagi masuk sholat asar. Saya persilahkan terakhir, kalau tidak ada saya kembalikan kepada narasumber. Ada 2 penanya ini. Yang satu menambahkan saja mungkin bagaimana new mind dalam bidang konstruksi itu seperti apa, bagaimana beradaptasi melahirkan konsep-konsep yang baru. Kemudian dari Ketua KNPI Makassar juga ikut berpartisipasi dalam menyampaikan kerisauan, bagaimana kerisauan ini menuntut kreativitas masing-masing kita melalui rumah. Mungkin begitu yang saya tangkap. Silakan. Yang pertama kepada Pak Dhani. Iya. Jadi kalau hari ini COVID reda, kita lagi di rumah. Nah, bagaimana semua pekerjaan konstruksi, mulai dari manajemen, mulai dari prosedural yang lain, termasuk juga hal-hal yang konstruktif, bisa dikerjakan dari rumah. Misalnya, kalau kita punya perencanaan yang baik, kita bisa pilah-pilah misalnya, kecuali yang di on-site, pekerjaan on-site. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa bawa di rumah. Misalnya yang soal pertukangan, misalnya kosen misalnya. Dibikin di rumah kan bisa. Atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang diurai, bagaimana basisnya adalah di rumah. Yang kedua adalah, bagaimana setelah pasca COVID. Pasca COVID ini bukan artinya virusnya tidak ada lagi. Virusnya pasti ada. Tapi virus ini menjadi virus biasa. Sudah ada obatnya. Kalau kita seperti sekarang, obat di tik, itu akan seperti itu. Nah, pasca ditemukan obat, tetap traumatis. COVID ini pasti akan berpengaruh. Karena dalam sejarah wabah, itu ada 100 tahun selalu wabah. Wabah cacar itu sampai sekarang masih trauma. Padahal itu kejadian 100 tahun lalu. Maka dengan itu, hal yang kedua adalah pasca COVID menjadi hal yang biasa. Maka dengan kondisi persaingan akan datang itu akan kembali 0-0. Ini ramalan saya ya, ramalan prediksi saya. Bahwa kita bukan hanya riset saja, tapi merestart ulang. Kenapa? Walaupun ada file-file lain, tapi inilah kesempatan yang tertinggal menjadi terdepan. Yang terdepan
menjaga keterdapanannya. Nah, sehingga tidak mutlak bagaimana hari ini yang sementara COVID itu menjadi preparasi kita untuk pasca COVID. Bagaimana kita membuat sesuatu menjadi lebih baik, yaitu mempertinggi kapasitas kita atau kualitas kita dengan cara adalah meningkatkan manajemen kita, meningkatkan capacity building kita. Karena manajemen dan capacity building itu adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kualitas kita. Ada efisiensi di situ, ada kecepatan kerja, ada kecepatan administrasi yang baik, dan kemudian kita harus belajar tentang, kalau istilah tadi new mind atau adaptasi, bahwa sudah tidak bisa dipungkiri bahwa konstruksi ke depan harus smart construction dengan sistem yang memakai sistem smart city, karena itu akan menjadi bahagian daripada standar atau protokol baru pasca COVID. Yang kedua adalah persaingan itu harus persaingan yang terukur dan transparan kalau kita smart city. Nah, sehingga kemampuan manajerial harus lebih baik daripada hari ini. Kita ambil hikmah daripada peristiwa ini. Jadikan kita di rumah hari ini, persiapan kita unggul pasca COVID ke depan. Baik itu dalam sisi jasa konstruksi kita, maupun dalam sisi bisnis-bisnis yang lain. Terutama dalam sisi seluruh kehidupan kita. Maka dengan itu, kita tidak boleh mengeluh, karena ini menjadi bahagian daripada cobaan dari Allah. Kita harus imani dengan cara ikhtiar. Ikhtiar kita adalah memperkuat daya tahan kita, resilient. Kita harus punya daya tahan. Kita pertinggi adaptasi kita harus berubah, menyesuaikan. Adaptasi itu perubahan menyesuaikan. Kemudian kita rancang mitigasi kita. Mitigasi itu adalah usaha-usaha pencegahan sebelum bencana itu terjadi. Dan kita bangun keunggulan kita dengan mempertinggi kualitas dengan capacity building kita yang meningkat dari rumah. Dan insya Allah pasca COVID, kita start sama-sama dengan pesaing-pesaing kita, dan kita akan unggul ke depan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita langsung saja ke Pak Dekan. Bagaimana pertanyaan di sesi kedua ini menarik juga karena menuntut kreativitas ini, Pak Dekan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Firman. Walaupun tadi mungkin saya agak kurang dengar ya, mungkin karena menangkapnya agak kecil dan ada beberapa gangguan noise ya. Tapi saya coba saja menjawab ya. Saya kira kita ambil hikmahnya ya daripada COVID-19 ini, karena ini mungkin saja ada juga pengaruh rekayasa ilahi ya di dalamnya ya. Sehingga kita dibuat sadar. Sebenarnya kita kaum muslimin itu yang paling dulu sering bersih sebenarnya hidup kita ya. Sering berwudu, sering apa, tapi itu hanya pada saat mau sholat saja kita berwudu. Mungkin ke depan bisa lebih rajin cuci tangan apa dan lain sebagainya. Jadi new mind-nya kita ini bagaimana kita tetap referensi kita terhadap sunnah, kepada Al-Quran ya. Tetapi di sisi lain juga kita melakukan kegiatan duniawi yang mungkin bisa produktif ya. Mindset kita itu, apa yang kita lakukan itu, fungsi kita di muka bumi ini sebagai apa, sebagai manusia itu untuk apa sebenarnya. Jadi kita harus mengemban misi seperti misinya Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin ya. Jadi kita harus bisa memfungsikan seperti itu. Nah, saya lihat sekarang ini beradaptasi ya. Saya kira ada hikmahnya sekarang. Coba kita sekarang lihat itu beberapa berita di televisi itu, dengan adanya virus ini sekarang sudah orang under pressure ini membuat inovasi ya. Ada di situ dibuat sensor yang bisa menyemprot ya. Jadi kalau kita mau masuk masjid itu ada cairan yang disemprot supaya kita bersih ya. Kemudian ada peralatan otomatis tidak disentuh, tidak perlu menyentuh kerannya, itu bisa cuci tangan sendiri. Itu banyak yang bikin, ada yang bikin sabun itu Fakultas Farmasi Unhas itu membuat sabun sanitizer ya.
apa namanya, dan yang paling penting juga kita sekarang terbiasa memanfaatkan teknologi dalam berinteraksi. Nah, di negara lain juga sebenarnya mereka sudah menerapkan yang namanya tidak bersentuhan langsung ya. Tidak perlu lagi. Di Singapura itu industri kertas mengalami penurunan drastis. Kenapa? Karena orang sudah terapkan paperless management. Tidak perlu lagi ada menyerahkan kertas tanda tangan langsung dikasih ke orang ya. Sudah bisa masuk ke era begitu. Jadi virus ini bisa membuat kita melompat jauh ke depan, menghilangkan satu skala tahun yang mungkin itu butuh waktu jangka panjang. Kita bisa banyak ciptakan hal-hal baru sehingga kita nanti enjoy, bisa bekerja produktif yang mengerjakan. Kita punya asisten alias robot, bisa jadi robot kita buat ke depan. Nah seperti itu. Jadi banyak, dan saya juga mau sekaligus mungkin jawaban yang untuk mana tadi Bapak dari KMTI ya, bahwa sekarang itu ya itu tadi mindsetnya, kita jangan mindset untuk bagaimana sekarang kita mindsetnya itu kebanyakan orang sekarang bekerja pada orang ya. Kenapa kita tidak bikin mindset baru? Cara berpikirnya kita meng-create job. Sekarang banyak orang meng-create job. Ada namanya virtual office, ya dia kerja dari rumahnya, dia mempekerjakan orang, apa semua prinsip hidupnya sudah memanfaatkan teknologi begitu dalam berkomunikasi dan lain sebagainya. Ini saya kira peluang-peluang baru ya. Jadi anak-anak muda itu harus punya mengupgrade dua skillnya yang paling penting dia harus upgrade, yaitu pertama skill bahasa Inggris, karena ini penting sekali bahasa Inggris. Selain mungkin bahasa Arab ya, karena kita mau belajar juga agama. Kemudian yang kedua, upgrade skill komputer kita, kemampuan menggunakan komputer. Ini eranya anak muda ke depan itu harus menguasai dua bidang ini. Kenapa? Karena mereka bisa produktif dengan penguasaan dua suplemen bidang ini ya, komputer dan bahasa Inggris. Nah, saya selalu menyemangati ketika mahasiswa bilang, jangan jadi PNS deh. Masa semuanya berlomba-lomba, biasa kursinya satu diperebutkan 1.000 orang, 2.000 orang, rasionya ya. Kenapa tidak? Coba lihat itu sekarang si Anu itu. Mana banyak sekali orang yang bikin video yang informatif seperti YouTuber menghasilkan uang. Ya, yang penting dia punya konten bagus, edukasi di dalamnya, bisa banyak subscribernya. Dia bikin aplikasi yang bisa dijual bermanfaat, bikin aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk e-government, untuk e-learning, macam-macam. Itu bisa menghasilkan uang semua. Ya, jadi seperti itu peluang-peluang yang ke depan, sehingga tidak ada lagi orang yang namanya. Cuman kalau kita bicara jasa konstruksi lagi, di jasa konstruksi juga banyak peluang sebenarnya. Jadi tentu ada bagian yang satu lingkup di situ ya, istilahnya tidak terlalu jauh beda. Misalnya desainnya, analisnya ya, bagaimana membuat proposal project, bagaimana konsep. Pada akhirnya semua itu nanti kita harus bisa ke arah sana. Memang beda kalau kita bicara untuk sumber daya manusia yang langsung di site ya, karena kalau yang langsung di site itu skill khusus ya, dan itu juga bisa kita adaptasi dengan virus. Caranya bagaimana? Itu tadi protokol COVID-19-nya dipatuhi, bagaimana caranya antara tukang dengan tukang itu ada spasi, jadi tidak berkumpul di situ. Dan kalau mereka sudah di check up bebas dari virus, mungkin saja mereka tetap mematuhi itu, tapi mereka sudah tahu bahwa itu aman ya, jadi tidak terlalu jauh bermasalah. Begitu saya kira ini semua jalan yang bisa kita tempuh ke depan. Begitu Pak Moderator, saya kira ya jawabannya ya. Makasih. Ada tadi yang belum ini Pak Dokter. Ini tadi arahnya yang terakhir saya lihat ini, bahwa apa peluang-peluang misalnya kalau kita menakar ini, apakah di bidang ruko, perumahan, atau muatan lokal, atau mungkin konstruksi bidang kos-kosan, atau mungkin ide-ide kreatif yang lain yang menggunakan komputer. Kira-kira bagaimana kita menakar peluang-peluang korupsi ini? Silakan terakhir Pak Dokter. Kalian langsung closing ini. Iya.
Ya, jadi ya peluang-peluangnya itu kan sekarang ini apa namanya? Kalau saya lihat ini mungkin di satu sisi sebenarnya pemerintah harus supaya masyarakatnya kreatif ya, karena kita pernah juga berdiskusi di Jakarta, industri startups itu sebenarnya bagus diterjuni anak muda ya, industri startups. Nah, ini peluang besar ini. Jadi apa namanya, hampir semuanya itu pasti memakai aplikasi sekarang ini. Jadi itu harus kita kuasai itu komputer, sekali lagi programming atau apa saja yang penting. Otodidak pun bisa. Kenapa tidak? Coba lihat yang membuat pesawat terbang yang namanya Hairo dari Pinrang itu. Dia berhasil membuat itu dari YouTube saja. Dia pelajari bahasa Rusia. Sekarang Google Translate ada bahasa Rusia, bisa kita translate menjadi bahasa Indonesia. Kenapa tidak? Jadi orang yang tidak mengenyam pendidikan pun sekarang tidak perlu mengejar impian untuk dapat degree. Mereka bisa saja lebih pintar dari orang yang mengenyam pendidikan asal mereka memanfaatkan internet dengan bijaksana, arif dan bijaksana ya. Mereka bisa belajar di situ, bisa improve dirinya di situ, sehingga mereka menjadi orang yang dapat pengetahuan sedemikian rupa. Karena konsep riset sendiri itu, penemuan riset itu bermula dari kegagalan, trial and error, ada juga di situ. Jadi akhirnya dia terpoles sendiri sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu. Saya lihat ini kasus COVID-19 ini menumbuhkan kreativitas untuk orang-orang yang energinya besar untuk berkarya. Saya pikir akan ke situ arahnya nanti. Karena orang work from home, tidak daripada dia tidak ada kegiatan di rumah, pasti dia lebih banyak di depan komputer dan lebih banyak berkarya di situ, bikin paper, bikin jurnal, bikin apa, bisa. Dosen bisa produksi paper, dosen bisa penelitian, bisa apa dengan cara begitu ya. Pekerja konstruksi bisa pelajari bagaimana konstruksi-konstruksi inovatif yang baru ke depan, seperti itu. Jadi sebanyak peluang sebenarnya dari internet. Asal pemerintah kasih internet murah, itu kuncinya kita maju. Kalau perlu gratis Pak ya. Kalau perlu gratis. Itu kuncinya. Terima kasih Pak Dr. Saya kira Terakhir itu, mungkin kasih. Pak Dhani, kalau mau closing, sepertinya memang kita harus lanjut work from home ini, inovasi-inovasi baru, apakah memungkinkan para misalnya arsitek atau tenaga-tenaga sipil ini bisa mengontrol semuanya lewat programmer. Silahkan terakhir langsung closing Pak Dhani, silahkan. Ya teman-teman sekalian, dari referensi yang saya temukan bahwa bisnis sekarang yang paling unggul di dunia itu adalah bisnis ide. Dan bisnis ide itulah yang paling bisa dibuat di rumah. Tahukah kita, perusahaan-perusahaan besar sekarang lagi sangat mencari orang yang digaji begitu besar. Tahu enggak apa kerjanya? Bermimpi. Begitu mahalnya mimpi sekarang. Mimpi itu inti daripada ide. Big dream, semua dari big dream. Inovasi itu adalah dream. Maka memproduksi inovasi yang dulu kita namakan kreativitas, kalau inovasi dalam packaging yang lebih lengkap dalam sistemnya. Jadi maka dengan itu COVID ini memberi kesempatan kita beradaptasi untuk menjadi inovator yang ulung, menghasilkan inovasi-inovasi walaupun inovasi itu belum kita kerjakan, tapi kita punya banyak waktu untuk bisa memikirkan itu karena kita di rumah. Secara emosional, kita di rumah kita bisa lebih focusing. Kita bisa dibantu oleh anak-anak dan istri kita. Dan kita lebih bisa private untuk merenung, untuk menemukan ide-ide baru. Maka dengan itu, jangan banyak mengeluh tentang COVID-19 ini. Kita hadapi dengan baik, tapi tetap jaga jarak. Karena COVID ini tidak mengenal siapapun. Mau dia pendidikan tinggi maupun rendah sama, mau dia umur muda maupun tua sama, semua punya risiko untuk itu. Tapi jadikan COVID ini akan melahirkan inovator ulung seperti apa yang disampaikan Pak Tul tadi. Termasuk juga tadi tanggapan dari Dinda Rio dari Ketua KNP Kota Makassar. Saya kira demikian. Terima kasih teman-teman sudah mengundang saya. Saya sangat terhormat bisa berinteraksi dengan teman-teman, terutama para dosen, para mahasiswa, para praktisi, para birokrat. Saya juga rindu di Sulbar.
10 tahun lalu. Ya, Iya rasa-rasa Pak Dani, kemarin. datang lagi ke sana. Siap. Ditunggu. Ya. Ya. Ditunggu. Tunggu, Mak. Ya, rindu rasanya di Tunggu, Mak. Simboro waktu itu. Iya. Ya, Tempat itu masih kosong, ya. masih kosong dan banyak Ya. banyak reaksi Betul. tentang hal itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah beradaptasi menjadi sebuah provinsi yang luar biasa. Saya melihat kelahiran Sulbar. Saya juga ketemu sama tim pembentukan provinsi Sulbar. Saya berinteraksi. Luar biasa Sulbar. Sukses Ki semua. Betul. Untuk Iya. Universitas Terima kasih, Tomakaka. Selamat Ki. Amin. Terima kasih atas kehormatan bisa berinteraksi dengan teman. Terima kasih luar biasa, kita apresiasi luar biasa hari ini para narasumber, para teman-teman peserta sekalian, bahwa banyak hal yang kita temukan. Kami berharap bahwa diskusi ini tidak sampai di sini, kita akan jawab dengan inovasi-inovasi baru, kita akan lanjutkan lagi kemudian dengan diskusi-diskusi atau seminar-seminar yang lebih upgrade Insya lagi, Allah. yang lebih tentunya mumpuni dan untuk menjadi persiapan kita semua. Terima kasih kami ucapkan pada narasumber, kepada Pak Dani, mudah-mudahan ke Mamuju lagi, ke Simboro lagi Pak Dani. Siap. Saya masih menyimpan dokumen bagaimana Pak Dani membuat animasi kantor gubernur. Sekarang masih menjadi tempat yang paling membanggakan di seluar. Ya, salah satu ikon. Kepada Pak Dokter, terima kasih Deng, Pak Sulfajri. Iya, iya, makasih nanti akan Kakanda. ada Pak Dani yang lain bisa menimbulkan melalui work from home ini. Terima kasih para teman-teman sekalian, Pak Dekan. Terima kasih, kami akhiri. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi tarik. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia. Ya, sampai ketemu Pak Dani. Terima kasih Pak Firman, Pak Yusran. Iya. Ya Pak Firman, thank you Pak Firman. Terima kasih. Insya Allah ketemu lagi. Siap. Ya, makasih.